Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kurang lebih 30 menit lebih sedikit 40 menit maksimal kita akan mengawali. Kemarin saya sudah memberi pilihan kepada Mas Akmal untuk beberapa kitab, karena ini ngaji rutin, saya lebih senang ngaji kitab biar terarah. Ada tafsir, ada fikih, juga ada hadis. Yang dipilih beliau yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kebetulan yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari adalah hadis. Insya Allah kita akan mengupas satu kitab hadis, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang sangat mulia, yaitu Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin. Beliau ulama yang lahir pada tahun 631 Hijriah. Tapi sudah berapa tahun? Sekarang 1400 berapa maksudnya? Coba di 1400 ya, 1400 berarti sudah 800 tahunan ya. Ini beliau hidup di peradaban yang luar biasa memang, di momentum keemasan umat Islam, yaitu di Damaskus. Beliau salah seorang ulama yang sangat-sangat produktif. Dengan sibuknya beliau di ilmu sampai beliau sendiri belum menikah, tapi juga meninggalnya juga masih sangat muda, di bawah 40 tahun. Tapi karyanya luar biasa, termasuk Syarah Sahih Muslim, kitab Majmu', itu karya-karya yang mungkin yang familiar di jenengan, ada Riyadhus Shalihin. Itu karya-karya yang luar biasa. Beliau, saya cerita sedikit tentang profil beliau. Ini mukadimah, jadi kita belum masuk hadis, tapi ini mukadimah. Beliau orang yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang memang mensupport dalam konsep belajarnya. Makanya kalau kita ingin memiliki anak yang sukses dalam keilmuan, sukses dalam agama, dalam hal apapun, kita sebagai orang tua harus menciptakan bi'ah. Salah satu bi'ah yang sangat membantu tumbuh kembang anak adalah keluarga. Kalau keluarga itu membiasakan dikit-dikit jalan, nongkrong, ya nanti yang ada lahunannya yaitu. Tapi kalau anak kadang diajak silaturahmi ke guru, silaturahmi ke pesantren, di tempat-tempat diajak ke masjid, umpama kayak kadang sesekali dalam 1 bulan umpama diajak ikut Jumatan di Masjid Al-Akbar atau di Masjid Ampel atau apa, itu salah satu untuk
Imam Nawawi itu tumbuh di ayah yang luar biasa, di kondisi keluarga yang luar biasa. Itu Imam Nawawi. Beliau khatam Al-Quran itu usia kurang dari 10 tahun sudah khatam Al-Quran. Ini apa namanya, kita akan mocoy boro-boro tuh ya. Rada ya boro-boro, membaca saja belum tentu gitu. Nah ini anak yang usia 10 tahun ditakdir sama Allah sudah khatam Al-Quran. Itu Al-Imam An-Nawawi. Beliau seorang ulama yang memiliki kebiasaan yang luar biasa dalam hal menuntut ilmu. Bahkan salah satu kebiasaan beliau itu makan cuma sehari sekali. Kebiasaan itu momennya saja makan ketika apa namanya, waktu sahur itu paling waktu sahur, bukan ngomong berbuka, bukan ngomong sahur ya. Itu paling minum hanya seteguk secukupnya. Itu Imam Nawawi. Bahkan apa ini? Ya ini orang-orang yang boleh dikata yang menempatkan bahwa hidup itu kita memakai apa yang kita butuhkan, tidak lebih dari itu, tidak lebih dari itu. Itu Imam Nawawi. Muridnya luar biasa. Jadi kalau kita ini jadi orang kemudian bisa menelurkan salah satu menjadi wasilah orang sukses, itu ya memang tipe orang besar itu seperti itu. Orang itu terlihat dia sukses atau tidak ketika mampu menelurkan orang-orang sukses. Nah Imam Nawawi itu mampu menelurkan orang-orang sukses. Makanya kalau kita ini jadi orang guru, terutama saya tidak tahu kalau pengusaha ya, guru itu senang ketika murid itu melebihi gurunya, kemampuannya, kesuksesannya, karena itu kebahagiaan. Makanya Imam Nawawi itu muridnya luar biasa, disebutkan di sini banyak muridnya. Dan beliau ini terkenal dengan kana rafiqan, orang yang sangat lembut, orang yang sangat lembut. Itu Imam Nawawi. Beliau itu punya satu kebiasaan, kalau ngaji hadis itu kita salah satu etikanya itu kan diperintahkan oleh para ulama, kamu ketika ngaji hadis ikhtiarkan sebagaimana kita mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu seolah-olah karena yang menyampaikan siapapun, tapi yang kontennya itu kan kalamnya Rasulullah. Itu salah satu kebiasaan beliau, itu tidak pernah yang namanya ngaji atau membacakan hadis dengan tidak punya wudhu. Kita ini kadang hal-hal kecil bekerja. Orang kalau berwudhu itu akan punya nilai yang berbeda. Pasti sudah wudhu. Karena memang konteks dari wudhu, orang yang melanggengkan wudhu itu dianugerahi oleh Allah banyak keistimewaan. Salah satunya adalah selalu dijaga oleh para malaikat. Orang punya yang sudah jelas manfaat wudhu itu juga satu, tidak mudah marah, berarti secara psikis itu stabil. Yang kedua ada selalu didoakan oleh para malaikat kalau selama kita masih suci, kita masih punya wudhu. Hanya teman-teman dengan kerja atau pergi kemanapun itu awali dengan wudhu. Saya sendiri berusaha kemanapun keluar ya ke kamar mandi, wudhu, berangkat. Masalah nanti di tengah jalan batal, yang penting mengawalinya sudah suci. Sama ngaji juga sama, wudhu. Jadi itu yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ini yang tadi saya sebutkan. Karena la ya'kulu fil laili wal lailah illa aklatan ba'dal isya al-akhir.
Jadi Imam Nawawi itu tidak pernah makan sehari semalam kecuali hanya satu kali, itu pun waktu isya tapi yang akhir. Jadi hari itu cuma sekali. Wala yashrabu illa syurbatan wahidatan inda sahur. Beliau tidak minum kecuali minum hanya sekali ketika waktu sahur. Ya bayangkan, kadang kita suruh puasa makan 2 kali aja wis luwe-luwe. Wis petang kerucukan apa itu. Imam Nawawi itu ya kadang kita itu perlu ngambil teladan ulama-ulama seperti itu. Kita kadang dengan berlebihan dalam hal apapun. Tapi melihat orang-orang sukses dulu ketika menelurkan karya-karya besar, kehidupannya seperti itu. La yakulu fil yaumi wal laila illa aklatan wahidatan. Cuma satu kali. Cuma satu kali. Walam yatazawwaj. Beliau juga tidak menikah. Bukan karena tidak mau, tapi karena listiradihi bil ilmi wal amal, karena sibuk dengan ilmu dan amal. Itu Imam Nawawi. Baik. Sekarang kita masuk di pembukaan kitab Arba'in. Saya baca mukadimahnya biar kita dapat berkah dari ulama-ulama, mendapatkan limpahan keberkahan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tidak maknai Jawa, tapi nanti kalau sudah masuk hadis saya maknai Jawa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau mengawali dengan memuji kepada Allah, Tuhan semesta alam. Alam itu apa sih? Kata para ulama, al-alam ma siwallah. Alam itu adalah semua selain Allah itu alam. Mau itu al-malaikah, al-jin wal-ins, atau semua, mau al-hayawan, binatang, tumbuhan, semua itu ada al-alam. Maka kita esensinya, mohon maaf kalau kita ngomong konsep tauhid, kita ini aslinya tidak ada. Kita ada karena diwujudkan oleh Dat yang maha wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ditanya gitu konsep tauhid itu, apa yang ada sekarang ini, bangunan, alat-alat yang ada, makan, esensinya yang tidak ada. Ada itu karena diadakan. Nah, Imam Nawawi mengawali kitab Al-Arba'in An-Nawawi dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Tuhan semesta. Qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajma'i, yang mengatur semua makhluk seluruhnya, yang mengatur langit bumi, ba'itsir rusuli shalawatuhu wa salamu alaihim ila mukallafin, yang mengutus rasul dan semoga salawat dan salam selalu tertimpa atau terlimpahkan kepada para rasul semuanya, lidayatihim wa bayani syara'itihim. Ini pertanyaannya begini, kenapa Allah kok mutus seorang rasul? Fungsinya apa? Kita ini kan manusia diciptakan oleh Allah. Kalau panjenengan ngasih tafsir, Allah itu sebelum menciptakan Nabi Adam, bumi ini sudah diciptakan, langit sudah diciptakan. Dulu ketika kalau kita tengok sejarah yang dikisahkan di dalam Al-Quran, bumi kita ini sudah ditinggali oleh Abul Jan, ditinggali oleh bangsa Jin. Jadi kita ini bukan al-awwal, bukan orang yang pertama, bukan minal awwali, bukan makhluk yang pertama yang meninggali bumi. Bumi ini sudah ditinggali oleh bangsa Jin sebelum Nabi Adam diciptakan. Maka ketika wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah berkata kepada para malaikat bahwa aku akan menciptakan khalifah fil ard, seorang khalifah di bumi, maka malaikat bertanya dengan pertanyaan penuh penasaran, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan bumi itu orang-orang yang mengalirkan darah, orang-orang yang membuat kerusakan? Para ulama tafsir kemudian berbeda pendapat. Malaikat kok tahu? Tahunya itu lawang Adam saja belum diciptakan kok dia sudah berkomentar bahwa nanti makhluk yang ada di bumi yang menjadi khalifah orang yang
membuat kerusakan dan juga saling membunuh antara satu dengan yang lain. Ada dua versi. Versi yang pertama bahwa malaikat diberi pengetahuan oleh Allah tentang kejadian yang akan datang. Tapi pendapat yang kedua tidak. Malaikat melihat sejarah bahwa sudah ada bangsa jin yang tinggal di bumi, mereka bertengkar, mengalirkan darah, permusuhan, kemudian Allah mengutus malaikat untuk menyelesaikan itu. Maka kalau di dalam tafsir Jalalain diterangkan, mereka ketika diselesaikan sama malaikat, mereka lari ke gunung, mereka lari ke pulau-pulau bangsa jin. Jadi kita ini, mohon maaf, dimanapun pasti ada bangsa jin. Dimanapun, mau masjid, mau rumah, mau di jalan. Karena kita esensinya ini adalah duit dulur tua, yaitu jin. Awak ide ini duit dulur tua namanya jin karena mereka lebih dulu. Itu salah satu pendapat yang diikuti oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas malah berpendapat iblis itu bukan minal jin. Iblis yang diusir sama Allah itu bukan minal jin tapi minal malaikat, bagian dari malaikat. Apa buktinya? Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika aku berkata kepada para malaikat usjudu li Adam, hormatlah kalian. Sujud dalam di sini bukan arti ibadah tetapi ta'ziman wa takriman, memuliakan, al-inha. Maka kemudian ayat itu diteruskan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka kemudian para malaikat bersujud kecuali iblis. Maka kemudian para ulama yang sependapat dengan sahabat Abu Ibnu Abbas, ketika kita Allah ngomong umpama kita logika kita manusia ya, anak-anak kelas 6 nanti kumpul jam 2 ya, ada yang bisa semua? Bisa. Ada satu yang ngacung, saya tidak bisa. Berarti satu ini mestinya kan bagian anak kelas 6. Logika itu yang dibangun oleh sahabat Abu Ibnu Abbas. Ketika Allah mengatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu, ketika aku Allah mengatakan sujudlah, hormatlah kalian kepada Adam, maka kemudian fasajadu, semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Nah, itu yang dipakai oleh sebagian ulama. Sekali lagi itu tapi pendapat minoritas. Pendapat mayoritasnya iblis itu minal jin, bagian dari jin. Tapi sahabat Abu Ibnu Abbas yang didoakan sama Rasulullah, faqihu fiddin wa 'allimhu fit ta'wil, itu memaknai iblis itu minal malaikat. Dan iblis itu yang menumpas bangsa jin yang mereka bertengkar. Jadi kemudian ketika Allah mau menciptakan makhluk menjadi khalifah, malaikat bertanya, penuh tanda tanya, loh kok jangan mau membuat makhluk yang membuat kerusakan dan bertengkar. Ada satu ulama memberi versi bahwa itu berdasarkan pengalaman makhluk yang sudah diletakkan di bumi terlebih dahulu, yaitu jin. Tapi malaikat ngomong kayak gitu, itu kalau terekam di dalam soal Baqarah awal, ngomong kayak gitu, itu mereka kok kenapa tidak aku saja gitu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Gusti, saya ini, kami ini yang selalu bertasbih, yang mensucikan Engkau. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qalu ataj'alu fiha. Jadi ayat di surah Al-Baqarah awal itu sejarah penciptaan Nabi Adam. Ya. Imam Nawawi mengawali kitab ini itu dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang rasul itu fungsinya adalah dua. Saya ulangi, fungsinya seorang rasul itu adalah dua. Satu, lihidayati, untuk memberi petunjuk. Saya sering mengatakan ibarat orang beli mobil itu pasti ada buku panduan. Panduan itu adalah salah satu panduan adalah buku panduan. Yang kedua, tidak mungkin orang bisa membaca dengan buku itu sendiri tanpa pemandu. Rasul diutus oleh Allah sebagai pemandu.
Pemandu untuk apa? Lihidayati, untuk memberi petunjuk kepada manusia. Wabayan yang kedua, tidak hanya memberi petunjuk, tetapi wabayan syara'i, menjelaskan tentang syariat-syariat agama. Maka teman-teman, antara agama Nasrani, agama Yahudi, agama Islam yang kita ngomong ini satu konsep, yaitu merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, itu semua syariatnya memang tidak sama. Kayak Nabi Musa sendiri, ibadahnya itu tanpa ada sujudnya. Kita ada sujud, yang ibadah yang lengkap ya ada sujud, ada berdiri, ada ruku, itu kita. Kalau panjenengan ketakdir sama Allah bisa ke Masjidil Aqsa, ya bisa menyaksikan ibadahnya orang tiga agama. Saya tahun 2018 pernah ke sana. Semoga panjenengan bisa ke sana semuanya, karena kan kita itu diperintahkan ya ke Mekah, ke Madinah, ke Masjidil Aqsa. Itu luar biasa. Kalau di Masjidil Aqsa itu kita karena nggak banyak perubahan secara bangunan, jadi kita itu kayak masuk di suasana zaman-zaman Romawi itu, karena bangunan yang ada sekarang itu kan ya di era-era itu pintunya masih Herakles, apa pintu-pintu menuju ke Masjidil Aqsa itu nama-namanya masih kayak gitu, nama-nama Romawi. Saya dulu di sana 4 hari ya, ke Yordan juga. Ya Allah, tapi nggak marah jelas, kurang suwe, kurang suwe. Makanya panjenengan beruntung sekali. Kalau di sini ya saya sepakat lah. Kalau ada teman-teman yang kemarin sempat sama Mas Tri ya, kenceng nih urusan jamaah di masjid, itu bagus. Itu bukan sebuah hal yang jelek, itu bagus. Karena gini, di Masjidil Aqsa orang sholat, mohon maaf, itu nunggu dibuka sama tentara Israel masjid. Jadi subuh itu jam setengah, kalau subuhnya jam 4 itu setengah 4 baru dibuka gerbang. Itu gerbang untuk masuk ke masjid yang jaga tentara Israel, pakai senjata. Baru kalau sudah di dalam itu keamanannya Palestina yang dibiayai oleh negara apa itu Yordan ya, kalau yang kan itu yang menangani Masjidil Aqsa itu kan bukan Palestina. Masuk wakaf apa itu, masuk badan wakaf. Itu ya beruntung sekali kita itu kemana-mana menemukan masjid aja mudahnya minta ampun. Ya kalau memang bisa ke masjid ya itu lebih bagus. Tapi kalau tidak ke masjid ya tidak apa-apa. Namanya bagus sama lebih bagus gitu. Yang penting bisa jamaah, itu ya sudah. Cuma memang dalam madhab kita, empat madhab itu memang ada yang berpendapat jamaah ke masjid itu jamaah ya, jamaah itu hukumnya fardhu. Tinggal kalau dalam madhab Syafi'i sendiri itu fardhu kifayah. Jadi kalau ada masjid kok kalau jamaah itu sokatin, karena fardhu kifayah. Jadi dalam satu kampung kok kalau jamaah gitu, itu bisa berusaha semua. Fardhu kifayah itu kan ketika dilakukan oleh 1-2 orang maka gugurlah semua. Bukan fardhu ain. Bidalail al-qat'iyyah wa wadihatil barahin ahmadu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazid min fadlihi wa karamihi. Kata beliau, Nabi Muhammad menjelaskan tentang syariat-syariat agama itu dengan dalil-dalil yang jelas, dengan petunjuk-petunjuk yang jelas. Kemudian aku memuji kepada Allah atas segala nikmatnya, dan aku memohon kepada Allah atas segala tambahan anugerah dan kemuliaannya. Maka kita ini hidup tidak lain, tidak bukan karena fadlnya Allah. Panjenengan bisa kerja, bisa datang ke kantor, saya bisa datang ke sini, bukan karena usaha kita, tidak, tetapi karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memplanning A, B, C, jegagi, moro-moro yang meleset oleh ini B gitu. Kita ngomong A, dapatnya di B. Itu semua atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar al-karimul ghaffar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin al-mukarramu bil Qur'anil azizil mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin
wa bisunanil mustanirati lil mustarsyidin al-mahsusi bi jawami'il kalim wa samahatid. Beliau setelah mengawali dengan memuji kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah, kemudian beliau bersyahadat bahwa tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, yang Maha Pemaksa, yang Maha Pengampun, dan kemudian beliau bersyahadat bahwa Rasulullah adalah hamba Allah, utusan Allah, kekasih Allah yang diberi kemuliaan dengan diberi oleh Al-Quran, yang di situ sebagai al-mustamirrah atau al-mustamirrah ala ta'atubis ini, yang mukjizat itu tidak lekang oleh waktu. Semua mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi yang tidak lekang oleh waktu adalah Al-Quran. Kita itu bisa membacanya, kita bisa melihatnya, kita bisa merenunginya, itu Al-Quran. Makanya teman-teman, jenengan coba punya kebiasaan. Ini bagus. Saya merasakan ketika saya ngaji tafsir. Saya ngaji tafsir itu kurang lebih ada sekitar 9 tempat. Itu begini, orang baca Quran itu biasanya 1 ayat, 2 ayat kita renungi. Besok kita ketemu ayat itu belum tentu pemahamannya itu sama. Itu Quran. Jadi satu teks itu akan menjawab sesuai problem hidup kita. Jadi kadang itu saya itu jelasin di satu tempat gitu, tentang satu ayat. Itu belum tentu nanti penjelasan di tempat yang lain sama, berdasarkan nih apa ini sekarang hati kita kayak apa, terus situasinya kayak apa, itu mempengaruhi. Dan Quran itu memang seperti itu. Dia bisa menjawab situasi orang yang berbeda walaupun itu satu ayat yang sama. Jadi jenengan kalau umpamanya punya kebiasaan membaca Al-Quran 1 halaman, kalau bahasa begitulah 1 halaman. Ini semua itu hanya tinggal kebiasaan saja. Membaca 1 halaman berat atau berat? Hah? Oh, cuma pertanyaannya kan butuh kontinuitas itu, istiqomah. Ya. Kadang saya dulu punya guru, punya saya. Beliau punya kebiasaan pokoknya habis sholat 5 waktu pasti menyempatkan untuk membaca Al-Quran. Tapi ada momen khusus kadang sama kiai saya itu tanya, kadang bang, ada lo nih bang. Sepuh ya, bujuni belum. Makin kalau jenengan paling habis sepuh dari putu, ya bujur nyeluk bang, nyeluk no putu nih, bang. Itu apa artinya bang? Maksudnya apa gitu? Jadi kadang itu sebuah kenikmatan. Jadi kalau bisa baca Quran itu tetap baca ya untuk mendapatkan pahala, untuk mengejar 2 halaman 3 halaman. Tetapi perlu ada satu momen 1 ayat 2 ayat kita memahami artinya, melihat kandungan isinya dan merenungi makna. Itu penting. Baik. Shalawatullahi wassalamu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wal mursalin wa ala kulli wasailis salihin. Shalawat untuk para rasul, para nabi, keluarga dan para salihin. Nah, masalah definisi keluarga Kanjeng Nabi itu para ulama. Keluarga itu ada yang dimaksud adalah keturunan Kanjeng Nabi, ada yang orang yang beriman kepada Kanjeng Nabi, termasuk kita ini dianggap wa ala ali, termasuk keluarga Kanjeng Nabi. Itu ya yang harus kita paham. Baik. Ya Allah. Amma ba'du. Faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib, ini mukaddimah tentang keutamaan menghafal 40 hadis. Man hafidha ala ummati 40 hadisan. Siapa yang menghafal 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faqad rawaina, kami telah meriwayatkan an Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah ibn Mas'ud, wa Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz bin Jabal, wa Abi Darda dan sahabat Abu Darda, wa Ibni Umar dan sahabat Ibnu Umar, wa Ibni Abbas dan sahabat Ibnu Abbas, wa Anas bin Malik, wa Abi Hurairah, wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum min turuqin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'ah
aku meriwayatkan satu hadis ini dari banyak sahabat, dari riwayat yang berbeda, dari cara yang berbeda. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qal man hafidho. Ini bisa kalau kita mungkin jenengan beratnya paling untuk anak-anak. Kalau di sekolah saya dulu ini jadi hafalan anak kelas 4 SD. Man hafidha ala ummati, barang siapa yang menghafal atas umatku arba'ina hadisan, 40 hadis min amri diniha, yang hadis itu terdiri dari urusan-urusan agamanya. Ba'asallahu yaumal qiyamah, Allah akan membangkitkan nanti kelak di yaumil qiyamah fi zumratil fuqaha, dalam kelompoknya orang-orang ahli fikih wal ulama, dan para ulama. Jadi siapa yang menghafal hadis 40 dan itu hadisnya terdiri dari urusan-urusan pokok agama. Nah, hadis arba'in nanti kita akan kupas itu. Jual beli ada, tauhid ada, fikih ada, akhlak ada. Nah, yang kita kupas nanti hadis itu bermacam-macam. Makanya kemarin saya bilang sama Mas Akmal, Mas, tema apa tentang kehidupan, ya udah tak kasih hadis, karena hadis arba'in itu tentang kehidupan. Kadang menyinggung tauhid, kadang menyinggung fikih, kadang menyinggung rumah tangga, kadang menyinggung pekerjaan, kadang menyinggung muamalah, hubungan dengan sesama. Itu hadis arba'in. Kita ini mukadimah, jadi saya baca dulu biar dapat berkah. Wa fi riwayatin ba'asallahu faqihan 'aliman, Allah akan membangkitkan mereka menjadi orang yang faqih dan alim. Wa fi riwayati Abi Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida, kelak aku di yaumil qiyamah menjadi penolong baginya dan menjadi saksi baginya. Wa fi riwayati Ibnu Mas'ud, qilalah udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, dalam satu riwayatnya sahabat Abi Mas'ud, masuklah kalian ke surga dari pintu manapun. Lah yo enak. Hadis arba'in itu kalau dia hafalkan itu tipis sekali hadisnya. Ini saya bawa terjemahnya. Ini nih. Ini yang tak bawa ini kan sarahnya. Ini yang dihafalin, yang dia hafalin. Masa mau kocok-kocok ngapal lo ini. Ini apa namanya? Cili. Ini terjemahnya. Besok kalau ngasih pegang ini tidak apa-apa. Nanti tak bawakan. Nah, kecil sekali. Ini sarahnya, dan jenengan tahu berkahnya kitabnya Imam Nawawi. Kitab sekecil ini itu disarai oleh para ulama, hampir ada 150 kitab, tebelnya segini. Itu kalau nggak kita berkah dan kitab sekecil ini, ya, setipis itu, hadis yang cuma 42, itu ini disarai segini. Dan yang mensarai ini ada kurang lebih 150 ulama. Minal mutaqaddimin wal mutaakhir, ulama-ulama yang di eranya ataupun ulama-ulama sekarang. Itu membawa. Ini orang berkah itu begitu. Berkah itu titik, tapi dadekno nambah. Itu berkah. Ya, semoga jenengan semua hidupnya berkah, kita semua hidupnya berkah. Wa fi riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa khusyira fi zumratil syuhada wa ittafaqa al-huffaz ala annahu haditsun dha'if wa in kathurat turuq. Kata beliau dalam riwayat dari sahabat Abdullah Ibnu Umar, mereka akan dicatatkan, dikumpulkan dengan kelompok para ulama dan digiring kelompoknya para syuhada. Walaupun para hufat itu, jadi teman-teman kita sudah memakai istilah yang salah kaprah, tapi ya bukan salah juga. Istilah hafid itu sebenarnya untuk ahlul hadis. Jadi hafid kalau dulu ya orang yang hafal ribuan hadis itu hafid. Lah maka al-hufaz. Lah kalau Quran itu mestinya ya hamilul Quran. Orang yang mengandung Al-Quran, orang yang memiliki hafalan Al-Quran itu hamilul Quran. Jadi makanya bahasa-bahasa yang dipakai oleh kitab-kitab itu pasti memakai istilah hamalatil Quran. Kalau hufaz itu adalah ulama ahlul hadis, ulama ahlul hadis. Baik, insya Allah ini kelihatannya mukadimahnya masih panjang, masih mungkin satu pertemuan mukadimah lagi menjelaskan tentang hadis arba'in ini munculnya kayak apa, kenapa beliau mengarang ini, dilatar belakangi karena apa, itu ada.
Dan bahkan arba'in yang kita kaji bersama ini adalah seluruhnya sahih. Seluruhnya sahih. Tidak ada yang dhaif sama sekali, satu pun tidak ada. Karena memang sudah dipilih saya sama Imam Nawawi, dari Bukhari, dari Muslim, dari Abu Dawud, banyak. Beliau sudah dari Darul Qutni, dari kitab Kutubudis itu semua ada. Cuma mayoritas dari kitab Sahih Bukhari, Muslim. Mungkin itu dulu, kita sambil insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Tapi masih mukadimah ini menjelaskan tentang kenapa beliau dulu menulisnya kayak apa, terus hadisnya itu yang membuat beliau punya motivasi nulis itu karena apa, terus kitabnya ini diambil dari mana saja, itu semua. Baik, terima kasih. Kita bisa lanjut mungkin 1-2 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, monggo. Tentang hadis ini, tentang mukadimah tadi. Mungkin ditambahi penjelasan tentang asal usul hadis itu dari siapa, yang fundamental aja Ustaz, supaya teman-teman barangkali ada yang hadis itu dari Kanjeng Nabi didengarkan siapa, terus siapa yang dan seterusnya gitu. Okay. Sampai ketemu ke Arba'in Nawawi ini. Iya. Jadi begini teman-teman, kita ngomong hadis sebagai sumber hukum ya. Jadi kita itu yang disepakati oleh para ulama, sumber hukum utama itu 2, Al-Quran dan hadis. Ya. Sumber hukum itu kemudian berkembang dengan berkembangnya waktu. Kayak di Madzhab Syafi'i itu ada 2 tambahan, selain Al-Quran dan hadis ada ijma, konsensus, kesepakatan oleh mayoritas. Karena mayoritas itu tidak akan berbicara bohong semua, maka itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, ada juga kalau dalam madhab Hanafi itu ada namanya maslahah mursalah. Ada juga banyak sumber-sumber hukum, tetapi karena ini kita ngomong konteks hadis, saya jelaskan sih. Jadi teman-teman, hadis Kanjeng Nabi itu banyak, sangat banyak, dan kitab-kitab yang mengupas hadis Rasulullah itu luar biasa. Nah, apa sih perbedaan hadis dengan Al-Quran? Sudah jelas. Kalau yang mengucapkannya sama-sama dari Kanjeng Nabi, tetapi secara redaksi, kalau Al-Quran adalah Al-Kalamullah Al-Munazzal ala Rasulillah biwasitati Jibril alaihi salam. Itu Al-Quran, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Tapi kalau hadis ini memang kalam Rasulullah, langsung baca. Hadis itu didengarkan oleh para sahabat yang intens bersama Kanjeng Nabi. Maka kenapa sahabat Abu Hurairah yang beliau cuma hidup sama Kanjeng Nabi kurang lebih 4 tahun baru masuk Islam, ketemu sama Kanjeng Nabi, kenapa beliau number 1 paling banyak meriwayatkan hadis? Bahkan istri Rasulullah sahabat Abu Hurairah dalam satu riwayat beliau itu meriwayatkan kurang lebih 5.000 hadis lebih. Sayyidah Aisyah itu kurang lebih 3.000-an. Padahal Sayyidah Aisyah ini garwane Kanjeng Nabi sing sering awal. Tapi wong kan tidak mungkin cerita ke bojo tok, kan boleh mungkin. Tapi sahabat Abu Hurairah itu intens. Nah, banyak sahabat yang dulu, kita kalau ngomong sahabat itu banyak pembagiannya. Ada yang sekedar iman ketemu Kanjeng Nabi sekali, kemudian sudah tidak ketemu sama Kanjeng Nabi. Ada yang ketemu terus, termasuk Ashabus Suffah di dalamnya Abi Hurairah. Nah, dari sahabat kemudian nyambung ke tadi pengikut santrinya sahabat, yang disampaikan gurunya ini dicatat sama muridnya. Dari tabi'in ke tabi'in ke muridnya sahabat. Dari tabi'in termasuk ulama atau Imam Abu Hanifah itu termasuk bagian dari murid, termasuk tabi'ut tabi'in Imam Abu Hanifah.
Jadi secara generasi itu generasi yang sangat dekat, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya murid Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, salah satunya. Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. Nah, secara natural apa-apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah kemudian berkembang di wilayah yang berbeda, kemudian memunculkan hukum yang berbeda. Maka kita mengenal namanya istinbatul ahkam, mengambil hukum itu sumber yang tidak boleh ditinggalkan adalah Al-Quran dan hadis. Nah, untuk memahami Al-Quran dan hadis itu tidak cukup kita langsung baca hadis. Teman-teman kalau jenengan ingin belajar fikih, kalau belajarnya lewat kitab Bulughul Maram, itu tidak akan bisa sholat jadi. Ya memang ada penjelasan wudhu begini, sholat itu begini rokaatnya sekian, tapi tidak akan bisa jalani sholat kalau jenengan tidak membaca kitab Takrib, Fathul Qorib, dia tidak membaca kitab Matan Safinah atau yang lain. Kenapa? Itu ramuannya itu kalau hadis itu ramuannya itu tidak kayak, ibarat saya sering mengumpamakan begini ya, simpelnya begini, hadis itu kalau ngomong tukang bakso itu ada Al-Quran, ada hadis, ada tukang masak. Jadi kita ini jenengan masak bakso juga tidak bisa, buat bakso tidak bisa. Maka paling simpel kita beli di warung. Kita bisa bilang, oh enak, ini udah kata enak gitu. Nah, kita itu udah tahu bahwa gawe pentol itu butuh daging, butuh campuran-campuran itu. Dan hadis dan Al-Quran itu adalah bagian yang diramu oleh para ulama untuk menentukan satu hukum. Termasuk kitab-kitab yang kita kaji, mau fikih, mau tauhid, itu adalah ramuan dari Al-Quran dan hadis. Maka teman-teman, panjenengan belajar itu yang paling enak karena kita ini orang awam, maka kita belajar dari ramuan ulama. Dari ramuan ulama. Kenapa? Karena kita tidak tahu dosisnya, tidak tahu takarannya. Saya contohkan saja. Di Al-Quran masih ada ayat tentang khamr itu tidak haram, tetapi hanya diterangkan bahwa khamr itu madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Baru kemudian ada ayat yang lain, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat sementara kalian dalam kondisi mabuk. Itu ayat kedua. Baru ayat ketiga total haram, khamr dilarang. Kita kalau memahami ayat ini, kalau ini khamr kok tidak ada larangan haramnya, bisa bahaya. Nah, kita harus belajar namanya kaidah usul fikih, ada namanya nanti tentang nasikh mansukh. Ayat ini hukumnya sudah tidak berlaku, sudah dinasikh dengan ayat ini. Jadi teman-teman, boleh nggak orang belajar tentang konsep bahwa kita harus belajar hadis, belajar Al-Quran, itu sangat tidak salah. Tetapi yang tidak bisa dilupakan adalah kita itu belajar ilmu agama harus dari sesuatu untuk memudahkan. Yang pertama adalah kita belajar dari kitab-kitab kecil yang sudah diramu oleh para ulama. Oh, wudhu itu begini, tuntunan sholat itu sebenarnya dari Quran dan hadis. Makanya kalau tadi pertanyaannya Mas Ahmad, ya apa hadis sampai itu Imam Nawawi, itu rentetannya luar biasa, persyaratannya luar biasa. Imam Bukhari itu jenengan tahu, untuk menemukan satu titik hadis yang ternyata dia datang ke sini kok ada persisian jauh, tempat yang jauh pun ditemu, itu Imam Bukhari. Nah, ya teman-teman, hadis itu sumber hukum, tapi sumber hukumnya tidak semua orang bisa menjamahnya. Tidak semua orang bisa menjamahnya. Loh kok kenapa kok tidak semua orang tidak bisa menjamahnya? Butuh ilmu. Butuh ilmu. Saya aja kalau ngaji hadis Arba'in Nawawi ini, kalau hanya bukan hadisnya saya tidak bisa ngomong ya. Ya ini pakai sarangnya dijelaskan. Oh apa maksudnya ini? Maksudnya sama ketika kita lagi ngaji Al-Quran,
Kita tidak bisa hanya lihat Qurannya tanpa melihat tafsir. Loh, kita ini tidak bisa apa-apa. Kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh ulama dalam memahami hadis, menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ahli tafsir dalam memahami Al-Quran. Kok gaya-gaya langsung maksud ayat Quran itu begini? Enggak, ya begini versinya Imam Jalaluddin gitu. Begini menurut versinya Imam Nawawi. Kita itu jauh dari itu, jauh dari kata memahami Al-Quran dan hadis dengan sudut pandang kita. Kita itu memahami Al-Quran dan hadis dari sudut pandang para ulama, ulama dari gurunya, gurunya dari gurunya, yang bisa dipertanggungjawabkan itu lewat apa? Bukan lesan, tulisan. Karena tulisan bisa dideteksi. Ya kalau dulu ulama-ulama dulu kalau sudah ada teknologi kayak sekarang, ada YouTube, bisa dilihat, bisa di cross check apa yang disampaikan. Kan tidak ada. Maka yang paling amanah dalam hal ilmiah tentang keilmuan ya karya. Ulama ini dalam pandangan ilmu itu kayak apa sih? Dilihat karyanya. Tapi kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi, mohon maaf kalau dengan rajin. Saya itu punya teman. Beliau memang di Indonesia, tapi istiqomah komitmen saya akan ngaji sama dengan Syekh ulama Mesir atau ulama Saudi. Ngaji diniati memang. Saya punya guru belajar secara online, kitab ada diniati, dan itu enggak ambil sepotong-sepotong. Lah nek sepotong-sepotong ditakok iya enggak mungkin tahu ramuan. Itu enak pendolin. Tapi sampai di sini enggak ada. Banyak teman-teman belajar saya di mana-mana. Ketika disuruh memilih gitu, kalau ngomong ngaji rutin ya enak kita. Ya memang nggak tematik gitu, nggak seru gitu. Ya memang kayak nggak seru gitu. Tapi yang orang akan paham nanti ketika itu sudah kumpul satu selesai gitu. Oh gitu. Orang ambil simpelnya biasa ya sudah tema apa gitu. Tapi dia akan mendapatkan pengetahuan yang sepenggal-sepenggal. Dan itu tidak enak karena ulama nulis itu sudah mempertimbangkan kebutuhan orang. Imam Nawawi itu nulis itu pertama itu urusan niat. Wow, number one urusan niat. Baru masuk nanti tentang syariat, tentang akidah. Akidah dulu malah syahadat, rukun Islam. Baru nanti problem-problem sosial. Dan itu sudah disilabuskan sama Imam Nawawi. Jadi tidak usah khawatir jadinya. Tidak usah dari silabus terus digawe Imam Nawawi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, yang sudah harus mulai bekerja. Terima kasih. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Allah meridhoi aktivitas kita semuanya. Teman-teman selalu sehat. Yang belum nikah semoga didekatkan jodohnya. Yang belum punya keturunan dianggap oleh Allah keturunan. Yang sudah punya keturunan bisa nambah lagi dan diberi oleh Allah keberkahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.